Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang problems with subject-verb agreement in TOEFL test. Bagian ini seringkali dibutuhkan ketika kita mengerjakan soal-soal TOEFL. Mari kita belajar sama-sama ya. Perlu diketahui, pada video kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu part yang pertama. Dan nanti, ketika kita sudah memahami part yang pertama ini, kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Yuk, mari kita belajar sama-sama. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang problems with subject-verb agreement. Nah, perlu diketahui teman-teman, bahwa sebenarnya subject-verb agreement itu adalah hal yang simple, hal yang sederhana. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk mempelajari subject-verb agreement ini, kita cukup mengetahui prinsip dasar dari subjek dan verb. Ketika subjek dalam sebuah kalimat itu adalah singular atau tunggal, maka verbnya juga harus ikut tunggal. Tetapi jika subjeknya itu adalah plural atau jamak, maka verb yang mengikuti pun juga semestinya adalah jamak. Nah, ada kata S atau huruf S pada verb. Ini biasanya mengindikasikan bahwa verb itu adalah singular. Yang mana kalau S itu pada noun, maka ini mengindikasikan bahwa nounnya itu adalah jamak. Jadi kalau S-nya di verb itu biasanya tunggal, tapi kalau di noun maka nounnya adalah jamak. Seperti itu ya. Contohnya pada kalimat ini teman-teman. The boy walks to school. Dalam kalimat ini, kata the boy kan tidak ada S-nya, maka dia merupakan tunggal. Nah, maka kalau tunggal, S-nya ada pada verb. Jadi, the boy walks to school. Jadi yang saya blok hitam ini adalah noun. Nounnya kalau tanpa S dia kan tunggal, maka semestinya verbnya yang dikasih S. Ini mengindikasikan bahwa kalimat itu menggunakan subjek tunggal. Tapi kalau the boys ada S-nya ya, itu artinya jamak. Maka verbnya jangan dikasih S lagi, karena yang sudah dikasih S adalah subjeknya. Nah, mudahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi cara membedakannya antara jamak dan tunggal seperti ini adalah jika subjeknya sudah ada S-nya, maka verbnya tidak perlu diberi S. Nah, sekarang begini teman-teman. Ada masalah pertama di mana kita harus make verbs agree after prepositional phrase. Jadi kalau kita sudah paham prinsip dasar dari subject dan verb agreement yang ada di awal tadi, maka kita akan bisa menerapkannya pada prinsip yang satu ini. Di mana pada kalimat-kalimat bahasa Inggris kadang-kadang ada prepositional phrase yang harus kita pahami sehingga kita juga bisa menerapkannya dan dalam penggunaannya dengan verb. Nah, ketika sebuah prepositional phrase ini datang antara subjek dan verbnya, maka kita harus pastikan bahwa verbnya itu sudah sesuai dengan subjeknya. Maksudnya bagaimana sih? Perhatikan pada bagian berikut, teman-teman. Yang saya beri kotak tanda putih ini ada subjek ya di depan, lalu di tengahnya ada prepositional phrase, kemudian di belakangnya ada verb. Nah, prepositional phrase yang ada di tengah tidak perlu kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah subjek utama. Lalu, kita pastikan subjek ini sudah sesuai dengan verbnya. Ada beberapa kalimat di sini. The key to the doors are in the drawer. Pada kalimat ini teman-teman, yang merupakan subjek adalah the key di depan. Nah,
Kemudian verbnya adalah are. Wah, apakah ini hal yang benar? Ups, ini adalah hal yang salah ya teman-teman. Kenapa? Karena subjeknya adalah the key. The key ini tunggal. Kemudian verbnya adalah are. Are itu adalah verb untuk jamak. Nah, ini adalah hal yang salah. Kita perhatikan untuk kalimat yang kedua. The key to the doors is in the drawer. Nah, ini adalah yang benar ya teman-teman. Karena the key ini adalah tunggal, kemudian verbnya adalah is, ini adalah untuk subjek tunggal. Kemudian kita perhatikan kalimat yang ketiga. The keys to the door is in the drawer. Lagi-lagi teman-teman, ini adalah subjek yang jamak. Dan is itu adalah untuk verb tunggal. Nah, ini tidak seimbang ya teman-teman, sehingga kalimat yang ketiga ini adalah kalimat yang salah. Kita perhatikan kalimat yang keempat. The keys to the door are in the drawer. Itu adalah yang benar. Perlu diketahui untuk hal ini, kita harus memahami lebih dalam lagi apa sih sebenarnya prepositions itu. Saya ingatkan kembali teman-teman bahwa ada beberapa jenis prepositions. Supaya kita dapat memahami, menentukan kalimat itu benar atau salah, kita harus paham tentang jenis-jenis preposition. Nah, preposition yang pertama adalah untuk location. Ada above, behind, ada below, beside, dan seterusnya. Sedangkan untuk time, ada after, before, by, during, from, on, past, dan seterusnya teman-teman. Ada untuk movement, ada against, along, down, from, into, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis preposition yang mana ketika ada preposition seperti ini, lalu ada prepositional phrase, dan kita harus paham prinsip subject-verb agreement-nya. Untuk lebih jelas, ada beberapa exercise atau latihan di sini. Latihan yang pertama, kita perhatikan kalimat ini. The book in the school library, bla bla bla, very interesting. Kalau saya punya pilihan antara is atau are, mana yang paling cocok? Kita perhatikan subjeknya ya. Subjeknya adalah the book. Ini tunggal atau jamak? Yap, ini adalah subjek tunggal. Kalau tunggal, maka mestinya pakai is atau are. Betul sekali. Kita harus pakai is ya teman-teman. Jadi, kita gunakan verb is supaya antara subjek dan verbnya ini bisa seimbang. Kita tidak memperhatikan in the school library karena ada kata in di sini merupakan preposition. Sehingga in the school library adalah prepositional phrase yang tidak perlu kita perhatikan. Nah, kalimat kedua masih mirip. The books in the school library bla 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 very interesting. Maka, di sini kita pilih is atau are. Kita tentukan subjeknya adalah the books jamak, maka pakai are. Kalimat yang ketiga, the boys in the house next to mine bla 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 having a party. Subjeknya adalah the boys in the house next to mine, ini merupakan prepositional phrase. Karena subjeknya the boys, maka kita pilih is atau are. Yap, betul sekali. Kita pilih are karena the boys ini adalah jamak. Sedangkan kalau the boy in the house next to mine, ini kita pakai is karena the boy itu tunggal. Nah, kita lanjutkan pada hal yang kedua teman-teman, yaitu make verbs agree after expressions of quantity. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Inggris ada expressions of quantity yang dapat menentukan bagaimana verb itu bentuknya. Nah, jadi ketika sebuah subjek merupakan expression of quantity dan diikuti dengan preposition of, maka subjek dapat merupakan singular atau plural. Itu tergantung dari apa yang diikuti oleh preposition of. Contohnya teman-teman di kalimat ini, all of the book was interesting. Mengapa di sini verbnya menggunakan was? Itu karena di sini menggunakan the book. Jadi yang kita lihat bukan all-nya, tetapi the book-nya ya teman-teman. Begitu juga dengan kalimat bawahnya. All of the books di sini menggunakan were karena the books di sini plural atau jamak.
Kemudian bagaimana dengan kalimat yang ketiga? All of the information was interesting. The information merupakan kata yang tak terhitung atau uncountable, maka dianggap sebagai tunggal sehingga dia menggunakan verbnya adalah was. Semoga sampai di sini dapat dipahami dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, rupanya expression of quantity itu ada banyak. Jadi ada beberapa expression of quantity yang harus kita ketahui. Nah, di sini teman-teman, ketika expression of quantity ini merupakan subjek dalam sebuah kalimat, maka verbnya harus sesuai dengan objek yang mengikuti. Nah, kita perhatikan tabel di sini. Expression of quantity itu ada all, ada most, ada juga some, dan ada juga half. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah objek setelah kata of. Nah, inilah penentu verb yang akan digunakan. Sama seperti yang tadi dicontohkan ya. All of the books are interesting. Di sini menggunakan are karena objeknya adalah books. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk dapat lebih paham, mari kita berlatih dengan beberapa kalimat berikut. Nah, half of students in my school bla 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 from East Java. Di sini kita perhatikan, yang kita perhatikan adalah students-nya, bukan expression of quantity-nya yaitu half. Bukan. Yang kita perhatikan adalah students-nya. Jamak atau tunggal? Karena dia jamak, maka kita gunakan are. Nah, kita lanjutkan ke kalimat kedua. Some of my children bla 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 pizza. Nah, kalau di sini kita diminta untuk memilih like atau likes, maka mana yang kita pilih? Likes atau like? Dengan S atau tidak ya? Ya, karena children itu jamak, maka kita pakai like. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke kalimat yang ketiga. Most of the questions in test bla 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 incorrect. Nah, di sini kita perhatikan adalah questions. Yang kita perhatikan kalimat questions ini jamak atau tunggal? Ya, jamak jadi pakai are. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selain dua hal tadi, sebenarnya ada dua bagian lain lagi yang harus kita pahami terkait dengan subject dan verb agreement. Tetapi saya akan mendiskusikan hal itu dan berbagi hal itu pada video selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Jika Anda tidak ingin ketinggalan terkait dengan subject dan verb agreement selanjutnya, maka jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol lonceng pada channel saya. Dan nanti kita akan berjumpa pada video selanjutnya terkait dengan subject dan verb agreement yang di part kedua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Sekiranya bila dirasa video ini bermanfaat, Anda juga dapat share kepada orang di sekitar Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.